oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Weikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat.
Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya dan di sini juga masih berceceran darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ini ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang 21 juta rupiah, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini
banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri, saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini, pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya. Di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang, yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang.
Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim Expo sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya Insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan dua rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan satu rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan di sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan Bayi Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ini ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak?
Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Weikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang 21 juta rupiah, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari
Kapolsek. Ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang, yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ini ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang 21 juta rupiah, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal.
dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri, saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini, pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya. Di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang, yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang.
Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim Expo sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan dua rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan satu rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan di sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan Bayi Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan
dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Weikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan, di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka
Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya
yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri, saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini, pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya. Di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan di sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang, yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad.
Sementara kaliber pukul 5.56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS-1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim Expo sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan dua rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan satu rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ini ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api.
Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Weikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang 21 juta rupiah, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya Insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban.
Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang 21 juta rupiah, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto
yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri, saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini, pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya. Di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang, yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad.
Hingga berita ini dikirim Expo sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan dua rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan satu rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan di sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi
dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Weikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim Expo sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga
masyarakat lalu lalang, yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang 21 juta rupiah, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan 2 rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan 1 rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan
berdiri di sini sendiri, saya dapat jelaskan di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini, pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya. Di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners, dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang, yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan, Bayu Saputra dan Denny Saputra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Wekanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. Oke, Tribuners dimanapun berada, tepat saya berdiri di sini, tempat
tewasnya insan Bayangkara yang mana bernama Bribda M. Golib Suryaganta yang meninggal di lokasi kejadian di sini, di tempat saya berdiri sini, sekitar sini pemirsa Tribuners dimanapun berada, yang mana Bribda Golib dan dua rekannya yakni Kapolsek Negara Batin dan satu rekannya Bribka Petrus juga mengembuskan nafas terakhirnya di daerah sekitaran lokasi kejadian tempat perjudian sabung ayam yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 2025 sekitar pukul 16.00 atau sore hari, yang mana terlihat di sini banyak berserakan bekas-bekas air mineral yang membuat lokasi kejadian ini di mana korban meninggal. Dan kemudian kita menuju ke lokasi berikutnya, yakni lokasi tempat dari Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang meninggal dunia setelah tertembak di bagian wajahnya dan langsung meninggal di tempat. Dan berdiri di sini sendiri saya dapat jelaskan, di sini areal garis polis line yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana Kapolsek Negara Batin tersebut meninggal di dekat mobil putih ini pemirsa Tribuners, mobil Toyota Agya di sini pemirsa Tribuners, untuk Kapolsek Negara Batin yang meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia pada posisi terlentang pemirsa Tribuners dan bercucuran bagian darah hingga akhirnya ketiganya tewas di tempat. Dan saya laporkan juga untuk posisi Bribka Petrus juga meninggal sekitar tidak jauh dari Kapolsek, ini sekitar berjarak 20 meter pemirsa Tribuners, di mana Bribka Petrus tutup usia setelah mendapatkan tembakan dari orang yang menembaki para korban. Dan di sini terlihat masih banyak berceceran darah, dan tepat di sini juga masyarakat lalu lalang yang mana poros untuk akses masyarakat dari daerah ke tempat mereka tinggal. Dan di sini pemirsa Tribuners, Bribka Petrus mengembuskan napasnya, dan di sini juga masih berserakan darah yang masih terlihat dari pandangan mata pemirsa Tribuners. Dan beginilah suasana dari lokasi kejadian saat ini yang sudah dipoliskan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari ini juga masih terlihat sepi dan tidak ada aktivitas lainnya. Oke pemirsa Tribuners, dari Wekanan Bayi Saputra dan Indonesia Putra melaporkan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak, kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan, berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah,
dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Weikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti